guys, balik lagi di Kata Kita Podcast. Ngobrol terus bareng kita. Wah, hari ini hari spesial. Bakal ada gue star. Udah pastinya gue starnya bakal menarik banget. Gila. Udah pasti dia pionir. Udah pasti dia presiden di antara angkatan-angkatannya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Dita Karya Putra. Halo. Selamat datang. Richard. Gimana nih? Akhirnya kita bisa mengundang gue star, bro. Jujur. Gue star gak nih? Bukan gue star nih, guys. Gue star lah. Gimana? Kan kalian Abin itu bintang di dalam bintang. Yes, kelas banget. Gimana, Bin? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, aduh kayaknya agak-agak tegang karena episode jujur ini episode pertama kali di mana kita ngundang gue star, ngundang orang yang belum kita kenal dan ya semua terkonsep dengan kamera dan tetap dengan natural kita. Boleh. Lihat belakang kita. Benar-benar vibes-nya mahasiswa banget. Mahasiswa banget karena Abin ini sebuah mahasiswa semester 7 dan 7. seorang Apa? ketua himpunan. Oke, guys. Gimana? Oke, Bin. Gue pertama kali mau nanya nih, Bin. Lu tuh semenjak jadi himpunan, Jadi himpunan apa gimana? jadi himpunan, jadi ketua. Masuk himpunan? Oh, masuk. Atau Jadi ketua. Jadi ketua. Okay. Jadi ketua, beban apa yang pertama kali lu pikul? Beban apa ya? Iya, beban kalau soal apa? beban apa, sebenarnya kalau ditanya beban itu lebih ke general. General. Iya, pas kepilih nih di musyawarah besar kan Iya. kemarin tuh, itu lebih ke banyak ketakutan yang gua pikirin lah. Oke. Jadi bukan bukan nggak spesifik jadinya. Jadi bebannya tuh lebih ke aduh Luas. ntar gimana ya, Oh, ntar gimana iya, ya. iya. Gua harus bertanggung jawab apa ya ke banyak orang kan. Iya. Karena kan sebagai ketua himpunan itu kan kita menaungi teman-teman di prodi kan. Betul. Ya, di prodi khususnya di ilmu komunikasi. Benar. Jadi itulah ketakutan gua kayak gimana nih cara ngejalaninnya, gimana nih gua harus apa, gua harus ngapain, itu yang bikin panik gitu. Itu sih, jadi bukan beban sebenarnya, lebih ke banyak ketakutan aja di dalam diri gua. Iya. Tapi menjadi ketua atau menjadi orang yang terpandang di himpunan tuh itu masuk dalam planning hidup lu nggak? Enggak, Nggak, sama sekali. Sama sekali. Bener-bener gimana ya? Gak mau dibilang mau atau enggak? Ya enggak. Sama sekali nggak mau. Berarti. Benar, nggak mau. Terus tapi kan ini asal jadi ketua kan khususnya di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, terpilih juga karena kan musyawarah. Musyawarah. Atas dasar itu benar-benar musyawarah teman-teman di mahasiswa aktif. Berarti semua teman-teman percaya Abin gitu. Iya, gua harap begitu. Iya, jadi kan mau nggak mau Iya, benar. awalnya terpaksa atau ya menerima keputusan bersama kan gitu. Tapi ya semakin kesini semakin pede lah. Pede banget. Pede banget. Justru PD-nya tuh pede lulus cepat atau pede? jangan nanya itu. Oh, jangan. Pedenya pede gimana ya? Himpunan emang harus gue yang megang berarti. Oh ya gitu. benar. Itu mah emang dilihat dari semester 1 nih Abin banyak banget teman-teman emang udah percaya sama Abin gitu. Gak boleh percaya sama gue guys, musrik. Bener juga, bener Ini banget. boleh ngeplot ini. Boleh, santai aja aman kita ya, mah. aman ya. Iya. Oke. Berarti tapi lu dari SMA atau lu SMK atau lu apa backgroundnya? SMA. SMA. Iya. Dari SMA lu tuh ada mempelajari tentang bagaimana leadership atau apa gitu? Kalau soal mempelajari soal leadership ya, SMA itu gua adalah anggota OSIS. Anggota OSIS. Oh, berarti Iya. basicnya udah ada lah ya. OSIS, tapi itu gue di bagian kayak semacam keamanan gitu. Keamanan. Ya, jadi kan Oke. SMA gue nih berbasis Islamik gitu Islamic, kan. Ya. Islamic Center. Nah, jadi gue tuh di bagian AMNI namanya. Kalau teman-teman tahu AMNI itu keamanan atau disiplin. Oh, Soal disiplin. Tuh. Jadi di situ kita mengaman atau gimana tanggung jawabnya itu membuat
para siswa atau teman-teman kita nyaman dan tentram di sana. Oh, biasanya tapi kalau di pramuka malah beda. Apa tuh? Keamanan Gimana tuh malah terlihat sangar dan yang Ya lain itu tuh bakal termasuk, takut. itu termasuk. Termasuk. Bener, termasuk. Berarti nggak tidak membuat nyaman juga sih kayaknya. Sebenarnya tujuannya membuat nyaman, cuman kan mungkin teman-teman mengartikannya kan beda-beda. Gitu. Oh iya, mungkin karena job desk kali ya yang Betul. harus diutamakan gitu. Menjaga teman-teman agar tidak melanggar peraturan gitu. Oh iya. Iya, jadi dulu tuh ikut OSIS lah. Oke. Adalah basic sedikit. Selama Islamik itu berapa tahun? Kurang lebih ikut OSIS itu 2 tahun. 2 tahun. Dari kelas 2 SMA sampai kelas 3. Oke, berarti SMA tuh Islamic full dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Bahkan dari SD kita sekolahnya bernuansa Islam. Islam terus. Bagus. Itu membuat masa depan lebih cerah. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah, sekarang menjadi semoga himpunan bisa lebih cerah. Amin, amin. Ini udah pada sholat kan ya? Udah pada sholat kan ya? Aduh. Kalau ditanya sholat itu kita balik lagi ke pribadi. Oh iya benar. Urusan kita sama Tuhan. Iya. Ablum minallah guys. Ablum minallah, masya Allah. Tapi gue pengen ini sih, Bin. Kita kan konsepnya emang kata kita kan. Gimana tuh? Gue tuh pengen, menurut lu gimana tentang sebuah pendapat yang dimana apakah sebuah pemimpin itu harus expert dalam bidangnya? Pemimpin, apakah seorang pemimpin itu harus expert dalam Iya. bidangnya? Kan banyak ya orang-orang tuh meragukan seseorang karena dia tuh nggak expert dalam berkepemimpinan. Oh iya, gitu. benar. Nah, Banyak itu sih, menurut banyak. gimana? Dalam Oh. membuktikan gitu. Ini gue jawabnya sebagai apa ya? Sebagai teman aja ya. Oke. Kan kalau sebagai mahasiswa, menurutku kan gitu. Guys. Ini Berarti hilang dulu jabatannya. Sebagai teman lo, Sebagai teman. Kalau menurut gue ya, setiap orang, setiap jiwa, setiap kepala lah, Iya. setiap kepala kita semua tuh punya jiwa leadership. Sebenarnya banget. semuanya, lu, gua, atau teman-teman di sini itu pasti punya jiwa leadership Bener masing-masing. Walaupun mereka nggak pernah jadi pemimpin, walaupun mereka nggak pernah jadi ketua dalam suatu organisasi, itu pasti dalam diri mereka punya jiwa-jiwa leadershipnya gitu, jiwa-jiwa kepemimpinannya. Ya, contohnya gua dari dulu belum pernah jadi ketua apapun, paling ketua kelompok pernah, ketua kelas pernah. Tapi ketua-ketua yang begini nih organisasi itu Terlalu besar. Wah, itu kan cakupannya agak besar gitu. Besar banget. Nah, itu gue sendiri belum pernah. Tapi buktinya ya himpunan berjalan aja gitu selama 6 bulan ini gitu. Gua. Jadi gue yakin setiap orang, gua, lu, atau semuanya pasti punya jiwa-jiwa kepemimpinannya sendiri masing-masing. Karena bakal balik lagi nggak sih, dia bakal jadi bapak rumah tangga yang dimana Benar. itu harus mempunyai jiwa Betul. leadership gitu. Jangankan bawa rumah tangga deh, kita dalam bersosial aja kan harus punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Iya, betul. Misalkan dalam mengambil keputusan, kita mau kemana nih? Misalkan mau liburan, tapi nggak ada jiwa-jiwa kepemimpinan di dalam situ kan, nggak mungkin. Iya. Pasti kan ada yang menentukan, ayo kita ke Curug, ayo kita ke Sydney, Pantai. atau ke pantai, ke Iya. gunung ya kan. Pasti kan ada tuh. Dalam memutuskan sesuatu itu kan perlu jiwa kepemimpinan. Iya. Tuh. Pasti ada aja orang-orang yang Making tercetus decision. dari situ gitu. Betul. Itu banyak lah hal-hal yang bisa kita artikan sebagai kepemimpinan. Gak cuma dari hal-hal organisasi, gak cuma Iya, dari benar. hal-hal ya yang serius-serius, tapi banyak lah di hari-hari Tapi orang selalu menganggap jadi pemimpin tuh lu harus jadi ketua sebuah organisasi gitu ya. Mungkin orang-orang, karena mungkin kita mahasiswa ya itulah yang sering dilihat mereka gitu. Karena nilainya dari situ. Betul, karena kan kita mahasiswa, jadi yang terlihat ketua ya ketua organisasi, Iya. ketua himpunan, ketua BEM, ketua senat, dan ketua lain-lain lah. Oke. Tapi dalam diri lu tuh pernah nggak sih ngerasain Minum. Apa ini guys? air putih di Wah, seger banget ini. saingan, di jalanan. Ini Tapi lu pernah nggak mempunyai ketakutan di saat lu udah terpilih dan ketakutan itu hadir gitu? Aduh, gue takut himpunan nggak jalan atau pasti. pasti tuh. Nah, itu lu ngatasinnya gimana? Ngatasinnya ya dijalani sih. Dijalanin aja. Benar. Pasti kan gue bilang tadi juga di awal ketakutan tuh pasti ada. Gua takut banget sampai
kalau kalian tahu nih, gue tuh nangis guys. Oh iya. Gue nangis guys. Terharu. Bukan terharu, takut. Itu takut guys. Gua kira terharu. Enggak, ini takut, lebih ke takut. Takut. Sebenarnya kayak gue nggak siap gitu. Dibilang siap nggak siap, gue nggak siap gitu. Tapi ya ketakutan itu ada. Cara ngatasinnya ya pertama kita jalanin. Kita harus terima dulu keadaannya. Benar. Kalau kita dari awal emang nggak terima, itu susah buat ngejalaninnya. Iya. Yang penting emang walaupun nanti awalnya takut, tapi yang penting jalanin dulu menurut gue. Jalanin dulu. Gue yakin nanti akan ngalir aja. Benar. Pasti akan apa ya? Jadi hilanglah ketakutannya itu. Jadi pemimpin. Insya Allah bisa semuanya. Gila, benar-benar inspiratif. Ya. Kan setelah ketakutan itu hadir. Oke. Pasti kan ada beberapa orang yang bisa aja meragukan lu, bisa aja masih ya di saat lu takut lu udah hilang, lu udah percaya diri, ada orang yang di luar sana yang malah meragukan diri lu dan ketakutan itu hadir dari orang lain. Nah itu lu pernah gak sih ngedenger atau dan gimana lu menanggapi hal itu gitu? Oke. Kalau dari orang ini berarti ketakutannya bukan dari diri sendiri. Iya, kan tadi udah hilang. Ya, hilang nih ya. Terus sekarang ketakutan datang dari orang lain. Orang lain. Nah, kalau itu kan apa ya? Ini mah dari gue ya. Dari lo. Terserah teman-teman lu atau yang lain Iya. punya pandangan lain, silakan gitu. Kalau misalkan ada orang yang meragukan cara memimpin gua di dalam sebuah organisasi kayak sekarang gitu, silakan gitu. Karena kan teman-teman kita semua punya cara memimpin yang beda-beda nih. Terus gua juga nggak bisa maksa teman-teman harus ikut gua, harus suka gua. Iya benar, gitu. Itu di luar hak gua kan, di luar apa ya, kendali gua. Iya. Orang suka silakan, bagus, alhamdulillah, terima kasih gitu. Iya. Tapi kalau orang nggak suka ya udah. Gitu. Mau apa gua, bisa apa gitu. Kita juga nggak bisa memperbaiki perspektif orang gitu. Dan intinya ya gua lebih fokus aja sama diri gua gitu. Misalkan orang nggak suka, ya udah, gua fokus ke diri gua aja. Memperbaiki. Gitu. Betul. Gua maksimalkan aja gitu yang penting. Berarti setelah 6 bulan berarti ya? 6 Kurang lebih bulan 6 bulan. himpunan dibuat, 5 bulan atau 6 bulan. Oh, 5 Bukan bulan. dibuat. dijalanin, Ya, dijalanin. apa struggling yang paling menurut lu tuh susah banget untuk keluar dari situ? Maksudnya gimana? Iya, ini kan himpunan udah berjalan 5 bulan nih. Ya. Nah, gimana setelah selama 5 bulan itu struggle yang hadir dan lu susah keluar dari situ gitu? Apa nggak ada atau gimana jadi dari seorang Abin? Struggle ya? Iya. Mungkin lebih ke Tidur. pribadi gua itu bener itu salah satunya. Karena kan kalau jadi pemimpin gitu itu kan harus ada nih di setiap kegiatan di himpunan. Iya. Itu kan tanggung jawab gua juga gitu. Itu yang agak susah buat gua karena menurut gua itu coba lagi pokoknya itu yang menurut gua bikin struggle-nya tuh soal ya pribadi gua. Kadang gua suka malas, tapi kita buat gimana caranya kita nggak malas kan itu agak susah. Melawan diri sendiri tuh paling susah guys. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Anjay, bener. Abin 2024. Itu emang ngelawan diri tuh apa ya, karena apalagi gue sekarang semester 7 nih, kita semester 7 kan. Yoi. Itu benar-benar buat melawan kemalasan karena matkul udah nggak ada gitu. Bener banget. Ke kampus cuman ketemu adik-adik kelas gitu. Sehari doang ke kampus. Seminggu sekali kan. Seminggu sekali mau ngapain itu gitu. yang agak bikin apa ya, jiwa tuh bergejolak gitu. Berontak, gak usah kampus gitu. Tapi itu yang bikin gua struggle dari situ, kayak anjing gua ketua di sini. Gua di kampus. Itu. Berarti teman-teman Abin sudah bukan 21 lagi. Teman-teman gua 22, 23, 24 sekarang. Lebih bervariasi kan. Nah, 21-nya tinggal beberapa aja, sisanya udah duluan lah pada fokus sempro, dan Abin fokus untuk himpunan. Bimbingan nih, aduh. Tapi sejauh ini kan lo sebagai
ketua himpunan, tapi untuk kampus dan untuk diri lu sendiri aman. Semoga aman. Kita mah selalu bro, untuk diri kita aman. Insya Allah aman. Tapi ini kan seminggu kan cuma sekali ya. Iya. Selain itu, lu mencari kesibukan apa? Kesibukan gua kalau hari Jumat kayak hari ini harusnya gua ada jam ngajar. Ngajar. Gua ngajar karate di sekolah SD, anak SD. Oh berarti lu jago karate gitu? Nggak jago. Oh, nggak jago. Nggak jago. Lo orang udah jadi guru masa nggak jago? Bisa aja. Bisa aja. Orang mempercayai ya. Betul. Balik lagi ke percaya kan. Percaya. Berarti lu dulu udah sabuk apa? Alhamdulillah sabuk hitam. Sabuk hitam. Gua sabuk hitam. Setelah itu tuh ada tingkatannya lagi. Jadi kalau di karate ya khususnya. Jadi itu tingkatannya ada Q. Kita mulai dari Q10. Q10. Turun sampai Q1. Oh. Nah, itu dari putih sampai coklat. Oh, kalau udah masuk ke hitam itu masuk ke dan 1. Sekarang gua dan 1. Oh, dan 1. Ada dan 2 lagi, ada dan 3. Tetap itu warna hitam, tapi ada tingkatan hitam juga. Oh, alah, Betul. hitam pudar, hitam banget, hitam enggak ada. Oh, itu mah enggak, itu baru apa lama aja itu. Mobil baru hitamnya pekat. Biasa dicuci pakai deterjen. Kalau pakai pemutih jadi pudar ya. Berarti lu dan 1 itu berarti tingkatannya masih gimana? Hitam dasar lah. Hitam dasar. Ibaratnya orang baru naik ke hitamnya itulah gua. Oh alah. Masih banyak lagi tingkatan di atasnya. Ada dan 1, dan 2, dan 3. Karena setahu gua dan setahu mungkin ya masyarakat umum pada umumnya, kalau udah hitam udah mantep. Lu tuh udah jadi Shifu, tau nggak? Yang lu tau nggak yang kungfu panda yang kecil? Kecil tapi hitam ya. Iya. Udah jadi guru kan. Iya. Shifu. Dipegang tangannya gini aja udah. Panda aja kebanting. Panda. Iya kebanting itu. Bener. Tapi kalau jadi sebenarnya nih karate itu ya itu sebenarnya kan banyak ya bela diri di sini kan. Iya. Ya kenapa gue milih karate? Sebenarnya karena adanya itu. Oh, kirain lebih mengglobal. Nah, dulu di sekolah tuh adanya bela diri karate. hanya itu. Ya, jadi gue kayak awalnya sebelum karate tuh gue ikut silat. Tapi pas di sekolah selanjutnya nggak ada kan. Jadi gue mau nggak mau nih pilih karate. Kayak ya udahlah ikut aja gitu. Dan ada ekskul wajibnya, ada ekskul tidak wajibnya. Nah, gue awal ikut yang wajibnya aja kan. Setiap hari Rabu kalau nggak salah. Sabtu. Iya. Akhirnya di situ gue mulai tertarik kayak, oh seru nih gitu. Akhirnya gue putusin buat ikut ke jenjang yang lebih seriusnya lagi gitu. Jadi gue bisa ke hitam. Teman-teman gue nggak semuanya kau hitam jadinya di sana. Oh, berarti sebagian orang SMA lu hitam. Iya. Di angkatan dulu gue itu sekitar 7 atau 8 orang yang hitam. Jadi diseleksi dulu. Gitu. Tidak hanya leadership, Abin pun menjadi keren. Keren banget. Keren banget. Di mana nih? Mungkin ya nanti ya gambarnya gini, visualisasinya. Anggotanya dilecehin atau jangan macam-macam. Langsung gitu. Itu bisa lebay. Bukan lebay, itu sebagian. Berarti gue sekarang berpikir gitu, ternyata gue jalan sama Abin aman. Boleh misalnya dibegal nih, Abin gini-gini, kayak taruh. Kalau begal gue juga takut ya. Takut ya, berarti semua bela diri tetap berdarah kita ya, kalau kena benda-benda tajam tetap berdarah. Tapi kalau yang bela diri yang kebal itu apa? Itu tanya sama sulap merah ya guys. Oh, sulap merah. Kita nggak tahu kita itu. Kebal, mental, kebal anjing gitu kan. Kacau banget. Itu nggak tahu, gua nggak percaya itu. Tapi gua melihat Abin ini backgroundnya sangat bahagia banget. Wah, parah. Gua cukup salut sama Abin di saat semua pressure teman-temannya yang udah duluan, lalu harus membangun himpunan. Gue tuh selalu melihat Abin dengan SG-nya yang bahagia dengan orang tuanya. Oh iya. Itu nggak semua orang bisa loh. Jujur nggak semua orang bisa, Bin. Ya gimana? Nah, gue tuh mau tahu, lu tuh anak keberapa sih, Bin? Gue anak ketiga, anak bontot gue. Dari 3 bersaudara. Enak banget. Parah. Kakak pertama? Cewek. Kakak kedua? Cewek. Gue cowok sendiri. Berarti secara tidak langsung udah kelihatan nih. Gimana? Lu bisa tuh dari kakak ipar. Bisa lah. Bisa lah. Tapi dari kakak ipar gacor nggak?
pemasukan? Ya segitulah. Segitulah. Bisa lah buat jajan lah ya. Bisa insya Allah. Berarti Ya, gue lebih seringnya minta ke kakak gue nya, ke kakak ipar gue. oh, Ke bang ipar gue. tapi dari situ kan perantaranya. Ya bisa jadi kan, tapi tetap gue mintanya, Kak, minta gitu. Kak, butuh ini nih gitu. Langsung tuh set gitu. Tapi ACC gitu. mainnya transfer apa? Kadang transfer, kadang cash. Oh, alah. Kalau gue samperin ke rumahnya cash. Oh, minta secara langsung. Pernah. Tapi tipikal ini enggak apa yang sering ngasih dermawan. Wah, pelit. Pelit. Oh enggak guys. main aman. Baik. Kakak-kakak gue dulunya baik semua. Itu ibaratnya bank perjalanan gue. Oh, bank Perjalanan. Di saat gue butuh uang tiba-tiba nih, dimanapun, teleponnya kakak gue. Tapi lu harus ada timbal balik nggak sih? Jujur, gue sama kakak gue kalau mau ya nggak meminta juga sih. Harus dikasih sebuah itu harus secara tidak langsung kita harus baik dulu ke dia gitu. Enggak sih. Enggak. Kalau gue sih lebih apa ya? Bodo amat. Lu abang gua, lu kakak gua gitu. Lu harus ngasih ke adik. Di balik di luar apapun hal baik atau enggak atau gimana. Berarti istilahnya tuh duit lu adalah duit gue juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Pokoknya sebagian harta lu harus sisihkan lah ke gua, inget gua lah gitu sebagai adik lu. bukan duit lu lagi, harta. Ya, harta entah di rumahnya kalau gua nih, fun fact. Gua itu di rumah kayak street parent lah. Street parent. Orang tua gua tuh gak suka gua keluar malam. Orang tua gua tuh gak suka gua kelayapan gitu. Jadi kalau rumah gua jam 10 atau paling telat-telat jam 12 lah, itu udah dikunci. Udah dikunci, udah tidur. Jadi fun fact-nya, kalau gua pulang jam 2 nih, karena kan ada beberapa hal yang mengharuskan gua pulang jam 2 atau jam 1, jam 3 lah gitu. Itu gua pulangnya ke rumah kakak gua. Oh, berarti cadangan lu sih. Cadangan, itu rumah kedua gua, second home. Second home, bisa dibilang. Tapi selain rumah itu ada rumah siapa lagi itu? Wah, itu paling rumah teman-teman gua. Atau enggak gua langsung chat temen gua. Warkop gitu. Warkop bayangin sampai jam 3 itu. Jam 5. Orang berangkat subuh kita pulang. Pak. Ngantuk Pak, sabar. Iya sih, kita juga mungkin ya sebagai laki-laki, lu juga sebagai laki-laki di 3 anak yang cowok sendiri mungkin gabut kali ya? Ya bukan apa ya, mungkin karena gua tuh sukanya ketemu teman-teman ya. Oh, udah terbiasa dari SD dan SMP dan seterusnya. Gua suka main aja gitu dari dulu kan. Jadi kayak di rumah tuh, ngapain ya? Terus jadi bikin hal-hal apapun gue nggak produktif, jadi gitu. Gue di rumah pengennya tidur aja. Di rumah pengennya rebahan doang. Bisa kalau di luar ya udah produktif gitu, bisa kayak gini, ya. Bisa nugas atau apalah gitu. Nugas Pak. Kayaknya nugas nomor sekian persen deh. 1%. 1%. Iya. Ya jadi kalau di rumah tuh bawaannya gue pengen tidur doang, tidur makan itu di rumah tuh. Tapi enak begitu nggak sih? Enak. Iya kan? Di rumah cuma tidur. Ya istilahnya ibaratannya kita kerja lah ya. Kerja tapi nggak ngasilin duit aja. Iya, tapi ngasilin skill. Nah, ngasilin itu dia. Pengalaman, relasi. Ini dia sangat berkelas. Sangat itu berkelas. Kita sebenarnya defend aja. Sesuatu aja gue ya. Iya, sesuatu aja. Tapi dari sekian banyak nih kebahagiaan, kesedihan dan segala macam, gue tuh selalu penasaran ya. Gimana sih percintaan Abid? Kameramennya ketawa guys. Pasti kan di belakang itu semua kan mungkin ada support system. Apakah ada di balik layar yang besar ini? Ada guys. Ada. Enggak, jangan gitu guys. Kayak Abin tidak. Itu tugas teman-teman aja. Tugas teman-teman. Berarti ya bisa dibilang di kuliahan Abin lengkap,
Di keluarga ya kebahagiaan, kesedihan semuanya ada. Pasti teman. pasti ada. Temen ada. Di keluarga juga, support system juga ada. Apalagi yang guys yang kurang dari Abid? Gak ada. Ada guys. Apa tuh? Mungkin Abid sedang merakit sekarang. Merakit perahunya. Terseok-seok guys ini. Terseok-seok. Benar. Emang seharusnya lelaki seperti itu sih. Harus merintis ya. Iya, merintis. Kan kita keluarga perintis kan. Betul. Bukan apa? Pewaris. Pewaris kelas banget. Kita bekerja di atas terik matahari, bukan Bukan gemerlap lampu disco stick. Memang terlalu dalam luka yang engkau derita. Kelas banget. Kelas banget. Ikutan teman-teman yang Kelas banget. Nah, ikutan guys. Tapi gua ini sih, lu penasaran nggak sama, lu pernah nggak ngeliat Atlas? Atlas, gue taunya Atlas itu sarung Atlas. Ih, defense-nya mantep lu. Gue tuh Dia taunya kesana Atlas itu lu. sarung, bener gak? Bener-bener. Atlas Gila. itu sarung. Defense-nya mantep lu. Islamic bro, Islamic Center. Islamic Center. Enggak, Atlas yang itu. Atlas gue gak tahu. Tahu namanya, Tahu namanya. Temen gue belum pernah kesana. Gue belum pernah menyentuh hal-hal kesana guys. Iya, sama. Tapi dalam diri lu yang paling dalam dan mungkin dalam keburukan lu pengen gak sih? Pengen coba. Weh, sumpah gue pengen lu. pengen coba. Penasarannya ya, penasaran gitu. Karena gue basicnya tuh EDM. Oh dia. Iya, dulu tuh kayak JQ yang sekarang Yang gue pakai nih, JQ bukan Kaktus sih? JQ, bener. JQ kan? Betul. JQ, Collab. terus Skrillex, Avicii segala macem. Gue dengerin Diplo. Nah, gue tuh semenjak kemarin Atlas lagi booming, itu gue ngeliat Wah. Kalau ngedenger musik itu tuh kayak bawaannya kayak bawaannya pengen gitu. pengen apa? Pengen sana joget. Pengen ikut Evan. Evan. Kan hidup kita sudah berat-berat dengan minum dulu. Dengan kampus kita. Enggak pusing karena kampus kok. Kampus kita bahagia. Bahagia banget guys. Ya karena ya kuliah kita semakin berat. Gue adalah rasanya pengen kesana gitu. Tapi gue yang paling gue sayangin tuh Sekarang malam minggu kali ya? belum. Iya. Tiba-tiba pesen tiket nih. Jangan, Tapi guys. tiket apa itu ya? Enggak tiket ya? Yang gue tahu ya, yang gue dengar. Yang gue tahu ya. Yang gue dengar dari orang-orang gitu. Katanya sih ada kayak apa sih? Minimum masuk gitu kayak bayar Oh ala, bayar meja, table. beli open table gitu. Itu bahasa-bahasa yang menurut gua wah seru untuk dicoba. Iya. Itu kan di sana kan lebih bervarian gitu ininya. Apanya? Lagunya. Kita juga bisa ketemu orang-orang banyak di sana. Benar. Orang-orang kaya itu di sana Iya. banyak itu. Jadi Bisa kita bisa bersosialisasi. cari relasi kan. Benar banget. Cari info locker. Kita tuh udah stop lah. Apa? Berkembang di dalam. Benar. Berkembanglah di luar, tapi jangan di Atlas. Kayaknya terlalu bahaya itu. Mending berkembang di masjid-masjid terdekat, majelis-majelis ilmu banyak banget guys. Itu Masjid. jangan di Tapi- Atlas, mungkin bisa di Kemang, banyak Kemang. Ini yang deket sini ke Holy Wings ini Ini udah gue pernah dengar kalau soal ini ya. Ini kita bahas kemana-mana nggak apa-apa. gak apa-apa, emang konsepnya begitu kita. Gue pernah dengar ada di Kemang itu katanya tempatnya orang-orang SMA, bocil-bocil SMA Oh berarti baru-baru kalah ya? lulus. Wah kalah. Gila. Ada lah di sono. Nanti kalian bisa cari di Kemang ada. Itu Apa tuh namanya tuh? wah boleh spill emang. Boleh lah. Amora. Itu isinya yang kata teman-teman gue sih begitu. Isinya temen bocil-bocil, masih banyak yang Oh berarti kayak ini NTT Bajawa. kalau Bajawa versi halal, brother. Oh alah. Halal, brother. Tapi serius ya, Bajawa sini nggak tahu kenapa ya. Kalau malam minggu tuh, Rame banget ya. masya Allah, tabarakallah. Sampai jalan-jalanan tuh kayak, Tapi emang kalau Bajawa tuh emang kayaknya emang vibes-nya rame gitu deh. Karena gue pernah yang ke Depok pun malam minggu itu gue datang jam 8. Nggak udah dapet penuh? kursi gue. Udah nggak dapet kursi. Harus nunggu dulu. Berarti itu sama, Sama-sama. Menurut open table juga itu. enggak sih, enggak open table, cuman yang penting dapat kursi aja. Oh, oke. Datang ntar kita dicariin kursi berapa orang gitu.
Jujur gua ini banget ya, belum sama sekali belum pernah gitu. Tapi ekspektasi gua dulu ya sebelum ke Bajawa tuh, wah tinggi banget. Kalau dengar Bajawa, wah mabuk kita. Iya. Mabuk kita. Makanya gua nggak pernah ke Bajawa karena itu kali ya. Nah, akhirnya satu waktu gua pernah diajak sama kakak-kakak gua. Kakak gua dan teman-temannya lah. Ayo Bin main ke Bajawa kak. Wah, gua langsung kakak lu. iya. Terus gua langsung kayak anjing diajak mabuk gitu. Sama kakak lu gitu Benar. anjir. Awalnya tuh gue berpikir Bajawa itu apa ya tempat-tempat begitu lah. Iya, yang negatif lah ya. Iya, bener. Ternyata pas gue nyampe emang penuh kan pas datang. Wah, bener nih mabuk gitu kan. Ternyata pas di sana iya sama-sama kayak coffee shop. Coffee shop. Oh, Sama-sama jualnya beef gitu-gitu kayak kentang goreng, kopi, Oh alah. mocktail gitu-gitu lah. Berarti istilahnya tuh kayak cafe resto. Iya, cafe resto tapi vibes-nya aja yang dibuat jadi lebih Ada deng. kekinian. Oh, kekinian. Oh, boleh banget. Lihat zaman dia berarti. Oh benar. Ya, terus fun fact-nya itu di akhir-akhir acara atau setiap malam minggu kalau nggak salah ya. Itu dia nyanyiin Mau Mere. Mau mereh. Oh Iya. berarti rame tuh. Goyang-goyang Mau Mere, poco-poco. Itu disetel aja sama Wah. dia. Terus karyawannya itu pada ke depan goyang semua, Ikut semua. ikut nari. Gue bener. jadi pengen jadi karyawannya deh. Info loker lah ya. Apa enggak Mau Mere? Mau mereh apal. Mau Mere. Na, 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 gitu. Oh yang putar ke kiri. Itu ada gerakan Mana manis dari sana ya kan. Jadi emang adalah gerakan. Berarti emang fokus mereka tuh emang sesuai provinsinya Bener. apa? Itu sesuai namanya gitu, Forest. Oh, Jadi Forest. benar-benar timur lah sana. Alah. Gue kira tuh cuma dia tuh mau pakai nama NTT-nya doang Jadi gitu. kan ternyata pas gue datang sana, ternyata Bajawa itu coffee shop gitu, cafe gitu, bukan diskotik gitu, bukan Iya. tempat-tempat hal-hal negatif ternyata gitu. Cuman vibes-nya aja yang dibuat serupa lah. Serupa tapi tak sama. Idih, kelas banget. Serupa tapi tidak Serumpun, itu mirip serumpun yang itu. Tapi menurut lu ya, Bin, ini satu kata aja kali ya. Coffee shop yang paling enak di Bekasi. Kalau soal kopi, satu. Gue tahu kayaknya. Tugu. Tugu. Kopi Tugu tuh, wah, Gak bisa dideskripsikan lah ya. nggak bisa. Parah. Mau es kopi. nugas, Bener. mau bareng keluarga, Apalagi yang di Vida. itu gacor. Itu yang di Vida tuh emang tempatnya emang cozy banget. Rebutan banget itu yang Rebutan AC. tempat yang AC kan. Heeh. Yang di luar juga Rebutan juga, apalagi. nongkrong ada batu kerikil. Ih, Wah, skena parah. parah. Kurang apa Pakai itu? lepis, pakai sepatu kulit. Ih, kelas banget. Lu banget itu. Tapi sekarang di Paping Blok. Oke, Bin. Ini kita ada pertanyaan dari followers berbagi tanya. Boleh, Anjay. Kemarin gue sempat lihat tuh SG-nya. Iya. Aduh, foto gua nih. Kita Bahaya. sebenarnya ala-ala aja, ala-ala. Kita kiblatnya PWK. Ibaratnya PWK. Iya. Walaupun PWK udah nggak ada ya. Iya, PWK. Ayam banget nggak sih? Iya, kiblatnya PWK, tapi konsepannya gitu kita mirip kalau lu pernah nonton Kejar Setoran. Kejar Setoran yang ada angkotnya belakang. Iya, Berarti Pras Teguh banget lu ya. Parah, Pras Itu Teguh abis. gue pecinta Kurang Pras Teguh gondrong, Bang. banget. Iya sih, kayaknya kurang. Gue emang nggak cocok gondrong dah. Gue kemarin gondrong langsung kayak Dora. Sini bondol. Tapi seumur hidup harus pernah gondrong. Iya. Itu penyesalan gue nyukur sih yang pas itu. Pesan untuk kalian semua. Tapi jujur yang pas lu kasih foto itu gue serem. Jadi gini guys, kemarin sempat sebelum bikin SG, dia tuh ya kata kita tuh minta foto gua, gak tahu kan buat apa, katanya buat SG lah katanya, gak nanya buat nggak ngasih tahu lagi gitu. Gua kasih lah foto gua pas gondrong guys, pakai koko, pakai sarung lagi duduk gitu. Serem banget, sumpah. Kata dia serem guys. Serem. Tapi akhirnya kan gue kasih foto yang lain kan, gue kasih linknya nih. Ternyata yang dipajang bukan yang itu aja. Apa tuh begini nih? Ih, Nah, nyari aja kita kan dokumen-dokumen yang ada di itu laptop. foto setahun 2 tahun lalu ya? Setahun 2 tahun yang lalu. Foto kepengurusan itu. Benar, foto kepengurusan. Oke, Bin, kita ke pertanyaan. Boleh. Nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, teman-teman kita. Itu yang pertama yang ini agak sensitif sih sebenarnya. Apa tuh?
coba ceritain sebenarnya ada nggak sih praktik PSK di kampus tercinta? Praktik PSK. Ya sebutannya biar aman apa ya? Praktik mantap. Di kampus kita nih. Ya, lu kan sebagai istilahnya kan di bukan di Unisma, di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Sastra Bahasa, lu menjadi pionir. Nah, itu kan pasti kan ada tukar menukar sebuah pesan. Kayaknya ini nih. Nah, itu lu tahu nggak? Cuman nggak tahu ya, mungkin ini informasinya bersifat belum pasti sebenarnya. Belum pasti. Cuman ada beberapa informasi yang gue dapet gitu dari teman-teman mahasiswa lain gitu. Cuman ya gitu, balik lagi informasinya nggak pasti, belum tepat gitu. Kayak ini bener apa enggak, kita belum terbukti lah. Iya, ada. Cuman kalau di FKSB tuh insya Allah gak ada guys. Bersih. Insya Allah. Semuanya berlandaskan dengan insya Allah. Insya Allah itu 99% iya. Tapi ini agak beda. Ini dia jawaban buat Faizal. Jadi Faizal Octaviano bertanya seperti itu. Oh, itu kawan kita ya? Kawan kita. Itu kawan kita guys di kampus, itu temen gua. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bin. Paling dalam nih. Apa tuh? Kapan wisuda? Kapan wisuda? Dari Mary. Wah, Mary. Dari Mary. Ilkom. Anak Ilkom. Berarti itu apakah seorang Abin yang kita tahu pemimpin, orangnya bahagia, segala macam hal ada di Abin, apakah dia bisa mengelarkan dan menamatkan skripsinya dengan tepat waktu? kita usahakan skripsi itu. Ganti lagunya tuh. Iya. Berarti konsisten ya? Harus konsisten gitu kan. Ketua sebelum gue juga tepat waktu, jadi gue harus tepat waktu juga. Menjadi contoh lah ya. Iya. Karena kan balik lagi kita di ruang lingkup pendidikan yang dimana yang menjadi kepala itu harus menjadi contoh. Betul. Tapi banyak persepsi orang-orang gini. Kalau anak himpunan atau ketua himpunan, ketua BEM itu pasti lulus lama. Aduh. Cuman insya Allah gue bakal mematahkan itu. Karena udah patah saat tahun lalu dari ketua gue yang sebelumnya. Benar. Itu patah di saat teman-teman jurusan lain atau teman-teman kampusnya itu lulusnya agak lama. Dia yang ketua himpunan tuh tepat waktu, bahkan cepat gitu, terhitung cepat lah. Jadi gue harus bisa kayak dia lah. Berarti 20 ya? Anak 20 dia. Kalau 19 tepat waktu juga. Tepat waktu. Nggak tahu yang sebelumnya, gue kurang paham. Kurang paham. Iya. Berarti harus meneruskan jenjang cutting yang udah lulus gitu ya. Pride. Ini soal ilkom guys. Nah, jangan ketawa lu. Pertanyaan selanjutnya nih, yang terakhir deh. Menurut lu, cinta itu lebih soal perasaan atau keputusan? Dan kenapa Bang Abin? Dari Reski Muhammad. Cinta itu lebih soal perasaan atau keputusan? Iya. Cinta, aduh bahas cinta lagi. Iya, kita bukan dokter cinta sih. Iya. Cinta itu menurut gua apa ya? Perasaan atau keputusan? Iya. Perasaan. Bagus sih pertanyaannya. Perasaan yang diawali dengan keputusan tetap. Kelas banget. Tetap dua-duanya. Tetap berkesinambungan. Bener. Kita harus memutuskan perasaan kita buat siapa. Jadi keputusan dan perasaan tuh dua hal yang harus ada. Berdampingan guys. Jadi nggak bisa kita pilih salah satu. Reski, ingat itu. Oke Reski, itu dia jawabannya. Oke. Udah. Terima kasih Abin udah mau tamu. Thank you banget udah diundang nih. Wah, kita udah ya. Udah. Thank you. Selamat berjumpa kata kita podcast di episode selanjutnya. Bye bye.